Hai guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngetes Samsung Galaxy M33 buat main game di smartphone ini. Jadi seperti apakah performa dari smartphone mid-range-nya Samsung ini guys. Nah ini aku bakalan ngetes beberapa game. Yang pertama ada, ini game-gamenya aku kasih lihat dulu ke kalian ya. Jadi ada PUBG Mobile, kemudian ada juga FIFA Mobile, ada Call of Duty, kemudian ada Genshin Impact juga, dan ada Mobile Legends. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 game yang bakalan kita mainin di smartphone ini, dan kita akan lihat performanya seperti apa, settingan yang bisa dicapai ada di settingan berapa, dan kemudian gameplaynya seperti apa. Jadi apakah worth it si Samsung M33 ini kalau misalnya kita pakai buat main game. Sebelumnya kita lihat dulu untuk Antutu benchmarknya itu di angka berapa guys. Jadi untuk Antutu benchmarknya sendiri dia bisa menyentuh di angka 386 ribuan. Dan kita bakalan langsung tes aja untuk game yang pertama. Itu kita mulai yang paling ya mainstream ya, di Mobile Legends. Kita buka. Oke guys, jadi kita udah in game di Mobile Legends. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini gameplaynya. Nah kita akan cek settingan dari si Mobile Legends ini bisa di berapa kalau misalnya di Samsung M33 5G ini. Kita cek di settingannya dan teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk refresh rate-nya dia di tinggi, dan untuk grafisnya dia di tinggi juga ya. Jadi frame rate-nya high, grafisnya juga di high juga. Belum bisa di ultra ya. Dan kita coba cek untuk gameplaynya seperti ini guys. Teman-teman bisa lihat ya, cukup mulus banget ya, kan layarnya si Samsung M33 ini cukup oke. Jadi kerasanya enak banget kalau misalnya kita lagi mainnya. Coba serang. Emang nggak ada masalah ya guys. Untuk main Mobile Legends si Samsung M33 ini tuh bener-bener kerasa enak ya, lancar, nggak ada kendala, nggak ada patah-patah. Cuman ini karena memang lagi unstable aja untuk koneksiku, jadi agak kerasa delay gitu. Memang karena koneksi internetnya, bukan dari si HP-nya gitu ya. Oke, kita coba attack lagi. Yuk, mundur. Aduh, dikejar guys, dikejar. Aduh, pasti mati. Aduh. Jadi memang oh iya, aku tadi lupa ngecek ya. Jadi ini untuk baterainya ini di 89% ya. Teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, 89%. Dan ini baru beberapa menit main, katakanlah 2 menitan. Kita cek dulu suhunya sekarang ini ada di berapa. Oke, jadi suhu paling panas itu ada di bagian kamera sini guys, di kisaran 37, 34 ya, kalau turun 34, 33. Jadi bagian paling panas memang ada di dekat kamera sini guys. Ini kalau sekarang ini di 37-an. Untuk main Mobile Legends kita teruskan dulu. Kita teruskan beberapa waktu. Ya, sampai 1 match lah ya. Kira-kira dia bisa menyentuh di suhu berapa nanti kalau misalnya kita pakai main game ini. Dan juga apa namanya, untuk penurunan baterainya ada di berapa ya guys. Nanti kita coba cek. Aduh, jadi lambat. Oke, jadi ini udah sekitaran 10 menitan main guys. Jadi kita cek lagi untuk suhunya di bagian belakang seperti apa. Ya, suhunya di 39 ya, 40 derajat guys ya. Jadi ada di 39 derajat tadi. Jadi menyentuh di 40 untuk suhunya. Kita main Mobile Legends di 10 menitan. Kalau penurunan baterainya sih ini nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita main Mobile Legends ini 10 menit tadi aku turun cuman 2-3% aja. Ini kalau misalnya sampai selesai 1 match ini, katakanlah ini nanti kayaknya bisa cuman 5%-an sampai 6%-an aja guys. Oke, ini udah 15 menitan. Kita coba cek lagi untuk suhunya. Ya, suhunya stabil ada di 39 derajatan. Oh, ada 40, nyentuh 40 tadi guys. Jadi beberapa nyentuh di 40 derajat. Nah, kita langsung coba aja untuk game lainnya ya. Jadi di sini ada beberapa game lain.
yang kita bakalan coba. Jadi untuk Mobile Legends aman, itu untuk 15 menit itu kita habis cuma 5%-an untuk baterainya. Kemudian kita coba cek untuk yang kedua adalah PUBG Mobile. Kita coba mainkan. Oke guys, jadi ini aku udah masuk di game PUBG Mobile-nya. Nah, ini kita akan coba cek ya untuk spesifikasinya ini seperti apa. Dan untuk grafiknya guys, ini kita bisa set di smooth untuk grafiknya, untuk frame rate-nya di high, atau mentok-mentok ini ada di HD untuk grafiknya dan juga frame rate-nya di high. Kita set di ini ya, HD high aja ya, karena belum bisa ultra ataupun ke ekstrim. Kita coba ambil. Oke, kita coba. Untuk gerakannya emang enak ya guys, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini untuk suhunya ketika aku play si PUBG Mobile dari perpindahan Mobile Legends tadi, ini suhunya untuk yang di bagian atas ini agak turun ya, karena baru main lagi ya. Nah, ini ada 34 sampai di 30 ya, 34 rata guys di bagian kamera paling tinggi ya. Nah, kita lihat ini, kita training. Kita mainkan dulu beberapa saat. Untuk grafisnya sendiri PUBG Mobile ini dia bisa mentoknya di HD ya, HD high. Jadi seperti ini guys untuk grafiknya, teman-teman bisa lihat ini memang playable aja ya untuk gameplaynya, nggak yang apa namanya stuttering kayak gitu. Jadi bener-bener ini playable banget dan grafiknya juga udah lumayan bagus menurutku ya untuk HP midrange. Jadi kesimpulannya untuk apa namanya PUBG Mobile ini aman-aman aja, no problem untuk game yang satu ini, game sejuta umat yang teman-teman pasti juga udah pernah main semuanya. Oke, kita lanjut untuk game yang ketiga, itu adalah Call of Duty Mobile. Kita coba play untuk game yang satu ini juga nggak kalah menarik ya dibandingkan dengan dua game sebelumnya. Dan menurutku ini juga banyak di request dari teman-teman yang lain untuk cobain bang main game Call of Duty Mobile di Samsung M33. Nah, ini aku coba mainkan di apa namanya di device M331 ini. Oke, ini udah masuk di gamenya Call of Duty Mobile. Kita cek ya untuk settingan grafisnya, di setting, kemudian di suara dan grafik. Ini untuk grafiknya ini mentoknya bisa di medium guys. Jadi medium untuk grafisnya, kemudian frame rate-nya ini bisa di maksimum. Jadi aman ya. Oh, tapi ini harusnya di rendah. Jadi kalau misalnya pengen di medium, mentoknya di sangat tinggi, tapi kalau misalnya kualitas grafiknya rendah, ini bisa di frame rate-nya maksimum. Kita pakai di frame rate maksimum aja. Oke, kita coba cek. Wow, ini mah mulus banget guys. Jadi untuk tampilannya benar-benar ini ya, frame rate-nya tinggi, 60 fps ini guys. Bahkan mungkin ini 120 fps guys. Sorry. Ini benar-benar tinggi guys. Bisa di sini kita coba tembak. Oh, sip. Ini benar-benar mulus sih guys. Oke. Ya. Oh. Ya, ke atas guys. Oke, peluru menipis. Reload. Oke, mati kau. Dan ini menurut aku bukan game yang ini ya, bukan game yang apa namanya berat. Jadi memang ini enteng, bahkan lebih enteng dari PUBG menurutku tadi. Dibandingkan PUBG ini lebih enteng. Oke, kalah. Dan untuk suhunya sendiri guys, kita cek ya suhu ketika kita main COD Mobile. Ini ada 37-38an, jadi nggak terlalu panas memang karena gamenya memang nggak terlalu berat. Oke, jadi memang adem ya di Samsung M33 5G ini. Kita coba cek keluncurkan misil.
Jadi kalau misalnya main ini, game ini kayak lebih nyaman ya dibandingkan kalau kita main apa namanya, game-game kayak PUBG gitu. Karena di M33 ini grafisnya lebih bagus, lebih apa namanya, lebih smooth kayak gitu. Oke, dan kita coba untuk game selanjutnya ya. Jadi gamenya untuk apa namanya, COD Mobile udah lancar banget. Dan kita coba untuk game FIFA Mobile. Seperti apa ya? Ini kayaknya juga game yang ringan juga. Harusnya sih nggak ada masalah ya di game yang satu ini. Oh, ini kebalik, sorry. Oke, kita coba mainkan game bola ya. Karena memang game bola ini juga tidak bisa dipungkirin adalah salah satu game yang cukup menarik perhatian. Karena banyak juga penggemarnya, peminatnya juga nggak kalah banyak dari game-game FPS atau third person shooter kayak PUBG Mobile kayak gitu. Jadi kita coba mainkan apakah dia bakalan lancar atau enggak. Oke, kita udah masuk di in-game-nya FIFA Mobile. Dan ini untuk grafisnya, ini mentok ada di sedang, kemudian resolusinya standar. Frame rate-nya kita bisa set ke 60 fps ya, jadi lumayan bisa lebih smooth. Kemudian untuk pause effect-nya di rendah maksimal, penontonnya di rendah, efek UI-nya di sedang, kemudian kita simpan. Oke, dan kita coba main gamenya ya. Kick off. Oke, jadi udah in gamenya guys. Ini aku latihan menendang dulu. Jadi memang untuk apa namanya, gerak-gerakannya ini nggak ada apa ya, responnya juga lumayan cepet ya. Jadi nggak terlalu delay banget. Dan frame rate-nya memang di sini 60 fps. Jadi nggak seperti 30 fps. Memang benar untuk di FIFA Mobile ini nggak ada kendala ya. Oh, di sini ada gestur-gestur juga, dan ya ketika selebrasi juga nggak ada patah-patah sama sekali. Benar-benar kerasa apa namanya, smooth ya untuk pergerakannya. Dan pas kita mainkan FIFA Mobile ini, untuk suhunya sendiri kita coba cek ya di 37 derajatan, karena memang ini juga bukan game yang apa namanya, game berat. Jadi memang lancar banget kalau misalnya kita pakai main game FIFA Mobile. Nah, ini kita bakalan coba nih guys untuk game yang berat banget, yaitu adalah Genshin Impact. Oke, jadi gini udah kita masuk di gamenya Genshin Impact. Kita langsung coba aja untuk start game. Seperti apa grafisnya, kemudian playingnya seperti apa, apakah dia ketika kita masuk ke gameplay ini bakalan lancar banget atau ada patah-patah. Kita langsung lihat saja. Jadi kita lagi loading datanya dulu guys. Ya, udah loading. Nanti ada pintu terbuka, kita langsung tekan start. Ya, kita masuk ke Genshin Impact. Nah, ini pas kita awal buka Genshin Impact-nya, kita lihat ya suhunya di berapa dulu. Jadi suhunya udah di 39,5 derajat ya guys. Kemudian kita coba pas main gamenya seberapa nanti suhunya guys. Kita coba lihat. Dan apakah Genshin Impact ini playable dimainkan di Samsung M33 ini. Oke, jadi di sini udah masuk ke gamenya. Dan ya, ketika kita rotating kayak gini, ini memang nggak kerasa smooth ya. Jadi memang kerasa apa namanya, ada sedikit stuttering kayak gitu. Tapi untuk grafisnya ini sementara kita cek dulu. Untuk grafis saat ini ada di settingan, kita cek di grafik ya, ini masih kualitas grafiknya di rendah, kemudian kecerahannya juga masih default ya. Nah, kita coba cek untuk kualitas grafiknya ini di tinggi, apakah bisa ya. Oke, kita coba. Ya, ternyata bisa guys. Jadi di tinggi ini bisa. Motion blurnya juga udah jalan di sini. Oke. Oh, sip. Dan ya, ini playable ya guys. Kalau misalnya belum ada musuh, kita coba cari nih sambil jalan. Oke. Ya, ini udah mulai hangat, dan ketika ketika device-nya ini agak mulai hangat, ini agak terasa ini ya, stuttering atau patah-patah kayak gitu. Nah, di situ ada musuh guys. Ketika kita battle akan seperti apa guys? Coba cek. Yuk, kita battle. Oke. Ya, seperti ini guys gameplaynya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya Genshin Impact ini memang bisa dimainkan di HP ini. Dan memang katakanlah 30 fps dapat lah untuk si Samsung M33 ini. Oke,
Oke, udah habis. Kita coba ekspor lagi. Ya, kalau misalnya ini sih udah ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu patah-patah banget. Ini emang kerasanya nyaman sih gameplaynya. Masih tergolong nyaman lah. Cuman ada kadang stuttering kayak gitu ya, wajar lah karena ini emang HP mid range. HP flagship aja kadang masih ada kayak stuttering gitu ya. Oke, kita ganti karakter. Ini di grafisnya tadi kita set ke tinggi ya. Oke, kita coba terbang. Wow, iya ini enak sih guys. Terbang di sini. Wow, kita naik lagi. Oke, oh sangat tinggi banget ya. Kita coba terjun. Nih guys, jadi kalau bisa kita rotating kayak gini nih, ya motion blurnya jadi kelihatan ya untuk si Genshin Impact-nya ini. Dan masih sangat ini gitu, masih sangat bisa dimainkan gitu, jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, jadi ini udah beberapa waktu main Genshin Impact. Kita coba cek ya untuk suhunya. Dan suhunya dia ada nyentuh di angka 42 sampai 45. Oh, 45 derajat guys. Jadi ini mentok-mentoknya di 45 derajatan untuk kita main game. Masih sangat inilah. Panasnya tuh kerasa di bagian sini nih, di bagian dekat kamera. Dan tapi kalau misalnya kita pakai case ya, kita pakai case itu akan lebih nggak kerasa ya. Dan juga di bagian layar. Oh ya, di bagian layar kita coba cek untuk suhunya. Di bagian layar depan sini 40-an. Kemudian kita geser ke bawah sini di 34-35-an. Jadi memang bagian panas tuh bagian dekat kamera sini guys. Nah, ini ketika kita main Genshin Impact memang yang paling panas dibandingkan dengan game-game lainnya. Di game-game lainnya mentok-mentok di 37, 40. Kalau si Genshin Impact ini bisa di sampai 45 derajat Celcius. Oke, jadi memang dari game-game yang sudah kita mainkan itu semuanya bisa playable ya di M33 ini. Cuman memang untuk game yang satu ini memang game berat ya klasifikasinya, dan juga meskipun begitu kita bisa memainkan dengan grafik high dan juga ini frame rate-nya masih 30 fps-an lah. Jadi memang masih enak untuk dimainkan guys. Gitu. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk membeli si Samsung M33 ini buat main game, ya aku saranin untuk game-gamenya yang game-game masih mid to low lah ya. Jadi kayak misalnya Call of Duty Mobile, PUBG, kemudian Mobile Legends, itu masih benar-benar nyaman dipakai di HP ini. Tapi kalau misalnya untuk main game-game Genshin Impact ini, kalau misalnya teman-teman ngerasa gameplay seperti ini tuh masih nyaman, ya nggak masalah. Ini bakalan bisa dihandle ya untuk si Genshin Impact-nya oleh si Samsung M33 5G ini gitu guys. Dan mungkin itu dulu ya untuk video kali ini terkait main game di HP ini. Semoga video ini bisa bantu teman-teman semua untuk memutuskan teman-teman kalau misalnya pengen beli apa namanya smartphone, pengen beli si Samsung M33 5G ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memutuskan beli atau enggaknya. So jangan lupa buat klik like dulu video ini dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.